Kekurangan kita adalah cetak gol kan gitu. Ketika itu Coach Shin memberikan saran, masukan, usul agar supaya ada pelatih penyerang gitu. Jadi maksudnya kan setiap zaman itu pasti punya proses yang berbeda, punya cara yang berbeda, punya style yang berbeda. Yom Ki-hun jadi pelatih striker pertama yang didatangkan oleh Timnas Indonesia. Kehadiran sosok asal Korea Selatan ini jelas untuk meningkatkan ketajaman penyerang skuad Garuda di depan gawang. Sejak kehadirannya, banyak kemajuan yang dialami striker-striker yang membela Merah Putih. Baik striker yang bermain di Liga 1 maupun di Liga luar, bahkan Rafael Struijk sukses membukukan gol perdananya untuk timnas senior saat melawan timnas Bahrain pada awal Oktober lalu di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain di tim nasional, striker-striker Liga 1 seperti Dimas Derajat, Hoki Caraka, dan juga Ramadan Sananta juga terlihat makin gacor di klubnya masing-masing. Dimas Derajat yang baru bergabung dengan Persib Bandung sudah membukukan 2 gol. Hoki Caraka sudah membukukan 3 gol untuk PSS Sleman, dan juga Ramadan Sananta mencetak gol pertamanya untuk Persis Solo pasca diasuh Yom Ki-hun. Lantas, seberapa penting peran pelatih khusus penyerang bagi timnas Indonesia? Benarkah kehadiran Yom Ki-hun berhasil membuka keran gol para penyerang-penyerang skuad Merah Putih? Saya Taufik, selamat datang di Sudut Sepak Bola. Yom Ki-hun resmi didatangkan PSSI pada awal Agustus lalu untuk menangani perkembangan striker timnas Indonesia. Bersama Sintayong, kehadiran Yom Ki-hun diharapkan dapat meningkatkan permainan skuad Garuda, terutama soal ketajaman di lini depan. Kehadiran sang pelatih striker sendiri dipercaya membawa dampak positif bagi ketajaman penyerang Indonesia. Para striker timnas secara langsung mengakui peran Yom Ki-hun terkait efektivitas dan juga efisiensi mereka di depan gawang. Sebelum adanya pelatih striker, para penyerang Indonesia kesulitan membukukan gol. Salah satu contohnya adalah pertandingan timnas Indonesia melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua lalu. Menjamu Irak di Stadion GBK, Erick Thohir menyoroti permainan menyerang yang ditunjukkan Merah Putih, namun tak ada gol yang tercipta sehingga Indonesia harus takluk 0-2. Kemudian melawan Filipina di laga terakhir putaran kedua, Indonesia menang dengan skor 2-0. Akan tetapi, 2 gol skuad Garuda dilesakan oleh Tom Hye yang berposisi sebagai gelandang dan juga Rizky Ridho yang berposisi sebagai bek. Memang tak jarang penyerang Indonesia menyumbangkan gol. Saat bermain melawan Vietnam di leg kedua putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Ragnar Oratmangun dan juga Ramadan Sananta mencetak masing-masing 1 gol, melengkapi gol pembuka Jesus untuk membawa Merah Putih menang 0-3 di Maidin National Stadium. Lantas apa latar belakang dan alasan utama PSSI hingga memutuskan untuk mendatangkan pelatih striker? Begini, kan kita ini dari evaluasi yang sudah sama-sama kita lakukan, evaluasi tim, itu kan sulit kekurangan kita adalah cetak gol kan gitu. Nah, maka ketika itu Coach Shin memberikan saran, masukan, usul agar supaya ada pelatih penyerang gitu, sehingga didatangkanlah itu. Nah, memang kita juga bisa melihat kehadiran, saya pun juga sangat senang ya, artinya memang ada sisi yang sangat positif di anak-anak, terutama bagaimana anak-anak percaya diri gitu ya, ketika di situasi yang sulit itu bisa menciptakan peluang-peluang dan bisa terjadi gol. Itu sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan oleh Coach Shin. Jadi kan kita evaluasi tuh beberapa kali, ini apa ya, ini kok pertahanan kita sudah bagus, tapi ini kenapa ya kok susah cetak gol gitu. Nah itu makanya akhirnya Coach Shin memberikan usulan dari kita, terus disampaikan ke Pak Ketua Umum, orangnya siapa ini, kita lihat, oh ya sudah, oke, masuk. Saya kira itu nggak maksudnya bukan hal baru ya. Terus kenapa harus jadi polemik? Kenapa harus jadi bahan pembicaraan? Ya mungkin dari sebagai pelatih kepala, Sintayong melihat ada satu sisi yang harus diperbaiki. Ya memang kayak mungkin dengan ketajaman striker yang belum, tapi toh belakangan ini juga kita bisa bikin gol. Jadi buat saya sih itu hal yang lumrah, hal biasa. Cuman mempertajam, membuat tim lebih siap, buat saya itu lebih nggak ada masalah. Hasil evaluasi yang kurang memuaskan dari penyerang timnas Indonesia menyebabkan PSSI dengan cepat menyetujui saran dari Sintayong untuk mendatangkan pelatih penyerang ke skuad Garuda. Selama kurang lebih 3 bulan melatih timnas, para penyerang timnas Indonesia mengaku merasakan dampak signifikan dari kehadiran Yom Ki-hun. Ada baik ya semua yang di depan lah ya, tim yang di depan ya. Jadi para pemain yang posisinya itu di depan ya semua senang dengan adanya pelatih penyerang ya, itu sangat bagus dan sangat senang. Pastilah semua latihan pasti ada manfaat. Maksudnya kalau latihan itu tidak bermanfaat, pasti Sintayong tidak mungkin mengusulkan untuk itu. Jadi memang ada hal yang
cara bergerak ataupun ada bagaimana main kombinasi yang memang bukan tidak paham, tapi memang ada gerakan-gerakan baru yang memang bisa bikin pemain itu berkembang, pasti dia bikin, dan itu sangat membantu. Artinya buat saya mereka beruntung saat ini mereka dapat itu, saat kita nggak dapat. Nah harusnya itu lebih diambil sikap positifnya daripada banyak pertanyaan yang bikin program itu tidak bisa berjalan. Ada satu game week ataupun satu momen kan ketika Sananta cetak gol, kemudian Hoki Caraka cetak gol, Dimas Derajat cetak gol, dan kemudian tiga-tiganya memuji Coach Yom Ki-hun gitu. Ini saya rasa memang kemudian ada dampak signifikan lah dengan kedatangan Yom Ki-hun sebagai pelatih penyerang, karena kita juga tahu dan harus diakui sejak Piala AFF 2020 di mana itu turnamen debutnya Sintayong kan, salah satu yang khas dari timnas Sintayong itu, salah satu weakness-nya lah istilahnya adalah bagaimana timnya ini kurang prolific untuk nyetak gol, dan keberadaan Yom Ki-hun walaupun baru sebentar saya rasa udah mulai kelihatan lah setidaknya dari performa penyerang-penyerang yang tadi disebutkan gitu ya, Dimas, Hoki dan juga Sananta. Saya ngerasa dari performa Hoki ya terutama yang bisa kita lihat bagaimana dia jauh-jauh lebih gacor lah setelah keberadaan Yom Ki-hun. Yom Ki-hun sendiri kan bilang kalau sebenarnya energi dan juga power pemain Indonesia tuh gede gitu, cuman mereka nggak tahu power itu harus dialihkan kemana. Itu juga yang jadi concern-nya dia, dan saya lihat setelah keberadaan Yom Ki-hun kita bisa lihat golnya Dimas Derajat ketika di El Clasico Persija itu menunjukkan bagaimana pengaliran power yang pas gitu, dan bagaimana pemosisiannya Dimas, bagaimana dia mencari second ball-nya juga, itu menunjukkan power yang besar tuh dialihkan gitu. Karena kan selama ini kita melihat penyerang-penyerang Indonesia itu mengalirkan powernya beneran ke shooting gitu. Jadi shooting keras tapi melayang gitu. Shooting bawa bola, giring-giring bola, tahu-tahu ketika depan gawang tenaganya udah habis gitu. Saya rasa keberadaan Yom Ki-hun itu setidaknya dari sampelnya 3 penyerang ini sudah terlihat. Kehadiran Yom Ki-hun ternyata secara langsung telah berdampak pada efisiensi striker Indonesia di depan gawang. Program latihan sang pelatih pun dinilai efektif untuk meningkatkan pemahaman pemain dalam memanfaatkan peluang dan juga mengontrol power yang mereka miliki. Pasalnya di era sepak bola modern, tugas striker bukan hanya sekedar untuk mencetak gol. Banyak aspek-aspek lain yang diperlukan untuk menjadi penyerang yang tajam dan bisa memberi ancaman di gawang lawan. Untuk itu, metode pelatihan yang berbeda harus diterapkan di masa kini guna menjadi penyerang yang lebih kompetitif. Setiap zaman itu pasti punya, kayak sekarang, zaman sekarang kita tidak boleh, didik anak saya udah nggak boleh pakai rotan lagi. Jadi maksudnya kan setiap zaman itu pasti punya proses yang berbeda, punya cara yang berbeda, punya style yang berbeda. Jadi dengan zaman yang sekarang sih banyak hal yang positifnya itu, kalau saya merasa rugi tidak dapat pelatih Sintayong. Buat saya sempat dapat di Anatoli tapi cuman sebentar. Kalau artinya yang generasi sekarang harusnya bersyukur mereka dapat pelatih yang dengan detail ukur semua kemampuan itu diperbaiki. Kayak contoh sekarang kita punya striker diperbaiki, harusnya berpikir positif. Oh kekurangan kita di sini diperbaiki. Sekarang sih maksudnya kalau macam dia bilang seperti berarti dia sudah melihat kelemahan itu. Nah yang tinggal diperbaiki itu pemain itu mau terima apa enggak dengan masukan itu. Jadi misalkan dengan masukan itu dia bisa terima, kita tinggal lihat hasilnya aja di 2 pertandingan terakhir lawan Jepang sama Arab Saudi. Saya rasa kedatangan Yom Ki-hun ini kan adalah bagaimana cara Sintayong untuk memaksimalkan sumber daya yang dia punya gitu, resource yang dia punya kan penyerang tuh adanya ABCDE gitu ya. Ya dia ini justru adalah cara bagaimana beliau untuk memaksimalkan resource yang dia punya gitu. Makanya kemudian didatangkan pelatih attacking yang diharapkan bisa membangkitkan potensi dari penyerang-penyerang yang dia punya. Keberhasilan pelatih striker ini pun memunculkan pertanyaan terkait kebutuhan pelatih khusus di lini lainnya seperti gelandang dan juga bek. Akan tetapi, permasalahan yang dimiliki timnas saat ini belum membutuhkan spesialisasi tersendiri di tim kepelatihan. Saya ngerasa belum. Kalau misalnya attacking coach kan memang ada tuh problemnya gitu, yang memang harus diselesaikan gitu. Kalau misalnya mungkin pelatih set piece mungkin bisa didatangkan. Saya rasa lebih possible pelatih set piece sih ketimbang pelatih yang khusus gelandang gitu, karena saya ngerasa trouble-nya bukan di sana. Sebenarnya tergantung kebutuhannya Sintayong juga.
Karena kalau misalnya ngomongin pelatih back kan ada Coach Nova Arianto yang dulunya back juga, tentu bisa memberikan view ataupun memberikan insight lah soal lini pertahanan. Kalau misalnya mau dijadiin special team, pada akhirnya kan tergantung kebutuhan Coach Shin juga, apakah beliau benar-benar butuh lebih mikro gitu ya, ada yang ngurusin bertahan, ada yang ngurusin gelandang, sementara dia ngurusin istilahnya makronya gitu, grand plan-nya doang. Pada akhirnya balik lagi ke kebutuhannya Coach Sinteyong. Adanya pelatih striker ini tidak hanya berdampak pada penyerang timnas Indonesia yang berkarir di Liga 1, namun juga para striker yang berkarir di luar negeri. Tentu masih segar diingatan pecinta sepak bola tanah air ketika Rafael Strijk mencetak gol perdananya untuk timnas senior di laga kontra Bahrain. Sering dipertanyakan kualitasnya sebagai striker, tampaknya Strijk memang kurang tepat dimainkan sebagai penyerang tengah. Saya ngerasa misalnya kita lihat golnya waktu lawan Bahrain, terus golnya di Brisbane Roar, memang sebenarnya saya juga selalu merasa kalau Rafa Strijk ini memang lebih cocok jadi pemain sayap ketimbang jadi penyerang tengah gitu ya, ketimbang jadi penyerang nomor 9 gitu. Saya rasa memang dia mungkin tipe lebih ke inside forward, which is yang emang bergerak masuk gitu. Di sisi lain pengaruh dari pelatih Yong Ki-hun mungkin ada, tapi saya merasa sejak lama memang Rafa ini ya pemain potensial yang memang sudah dan harus diakui juga secara permainan sudah mature gitu istilahnya ketika tiba. Terkait catatan golnya gitu, misalnya ada yang bilang wah udah main sering tapi kok jarang golin gitu, karena memang saya ngerasa tipe gaya bermain Rafa itu emang bukan buat untuk goal scoring gitu, tapi emang buat creating chances, untuk buka peluang gitu, emang modelnya pemain seperti itu. Kalau misalnya dibilang Elklemer ya emang karena gaya mainnya Rafa tuh emang bukan buat untuk mengejar bola secara determinan, untuk pressing gitu, tapi emang untuk mencari ruang, memanfaatkan ruang gitu. Permasalahan di lini serang Indonesia ternyata cukup krusial, sehingga Sintayong dan juga PSSI sepakat untuk mendatangkan pelatih striker. Adanya Yong Ki-hun di tim kepelatihan Sintayong pun terbukti meningkatkan kualitas para penyerang di timnas Indonesia. Tak hanya untuk kebutuhan timnas, namun adanya pelatih striker juga berdampak pada performa para pemain di klubnya masing-masing. Hadirnya pelatih khusus penyerang terbukti memberikan dampak positif untuk timnas Indonesia. Dan semoga Rafael Strijk dan kawan-kawan bisa menunjukkan tajinya di setiap pertandingan timnas Indonesia. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.